Dulu sindir Ahok, sekarang Anies terbukti permalukan diri sendiri. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Kita dorong maju kotanya, bahagia warganya. Terus ada salah satu, wah itu bagus tuh kalau bisa jadi tagline. Anies Baswedan justru sibuk dengan membangun benda-benda mati. Ya masih mending kalau yang dibangun itu punya manfaat bagi warga DKI Jakarta. Lah ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semua yang dibangun itu terkesan hanya membuang-buang anggaran. Dan jika melihat begitu banyak tugu dan benda mati yang dibangun oleh Anies Baswedan, maka menurut saya dia layak diberi julukan spesialis membangun benda mati. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Kabar buat kita untuk memotret figur Anies kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Pada tahun 2016, ketika Anies masih menjadi calon gubernur, dia sempat menyindir Ahok. Dia menilai era pemerintahan Ahok lebih fokus pada infrastruktur, tetapi mengesampingkan pembangunan manusia. Anies mengistilahkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan benda mati. Pak Basuki sudah menyampaikan tentang apa yang sudah karena beliau sudah menjadi gubernur selama 2 tahun. Yang menjadi problem justru selama ini yang menjadi fokus hanya benda mati. Masyarakatnya, manusianya baru akan, kata Anies. Dia mengkritik Ahok yang disebutnya baru membicarakan aspek pembangunan manusia belakangan ini. Anies menyatakan bahwa dia akan dari awal fokus pada pembangunan manusia. Kualitas kota ini akan ditentukan oleh kualitas manusianya. Karena itu, kami dari awal membahas mengenai manusianya. Bahkan kami katakan dari awal, kami tidak hanya akan memajukan kotanya, tapi juga membahagiakan warganya, kata Anies. Ini namanya menelan kembali ludah sendiri nggak? Tanpa perlu saya jelaskan lagi, pembaca pasti sudah paham apa yang saya maksud. Baru-baru ini ada tugu sepatu yang menjadi bahan perbincangan. Katanya sih bukan dari APBD, ada mereknya yang menurut sebagian netizen. Itu adalah iklan buat dipajang di sana, dan salah satunya kena vandalisme karena dicoret-coret. Kata Wagub DKI untuk mempercantik kota, biar setara dengan kota-kota lain di dunia. Cantik apanya? Mau cantik? Tata dulu pemukiman kumuhnya. Dulu juga Anies banyak membangun benda mati kan? Seni bambu ketak-ketih yang harganya ratusan juta rupiah. Setahun kemudian dibongkar dan diganti dengan seni batu gaibon. Sewaktu pandemi juga dibangun tugu peti sebagai peringatan agar masyarakat waspada akan bahaya COVID-19. Terus ada juga tugu sepeda yang sebenarnya biasa saja bentuknya. Ada juga warna-warni JPO. Sindir Ahok fokus bangun benda mati. Sekarang Anies juga banyak muncul benda mati. Itu pun ada bedanya. Ahok bangun infrastruktur tapi skala besar. Salah satunya ialah Simpang Susun Semanggi yang bahkan tanpa pakai APBD. Sedangkan Anies kebagian yang recehan seperti tugu-tugu yang saya sebutkan tadi. Mungkin maksud Anies waktu itu adalah Ahok tidak sanggup seperti dirinya yang mampu membangun benda mati skala receh, tapi mendapat apresiasi luas. Kita justru bingung dalam hal pembangunan manusia. Anies sudah lakukan apa saja? Rasanya tidak ada deh. Warga bahagia, entah apa tolak ukurnya. Salah satunya adalah memiliki rumah. Tapi sayangnya, target dikurangi secara drastis. Mimpi memiliki rumah dengan harga terjangkau sirna sudah. Banyak yang tidak lolos syarat administrasi. Rumah yang terkesan murah tapi tetap tak terjangkau. Tapi kalau tolak ukurnya adalah membahagiakan warganya dengan janji manis yang lebih manis dari gula, mungkin Anies bisa dikatakan berhasil membuai warga dengan janji surga. Sehingga mereka melayang saking senangnya, hidup dalam mimpi, angan, dan harapan yang sebenarnya palsu, tertawa di awal, terjebak dalam hidup menyenangkan ciptaan Anies. Anies berhasil dalam hal ini. Rakyat harus dapat rumah terjangkau, tolak penggusuran, pemimpin seiman, sehingga nanti dapat sertifikat kafling surga dari tukang demo. Apakah warga bahagia ketika orang tahu
Uang mereka dipakai untuk kelebihan bayar berbagai proyek. Apakah mereka senang ketika tahu proyek Formula E begitu misterius ternyata memakan anggaran jumbo dan tak transparan pula? Maju kotanya, bahagia warganya. Anies menyebut tidak hanya akan memajukan kota, tapi juga membahagiakan warganya. Lucu, 4 tahun berlalu dan ini sungguh mempermalukan dan mencoreng wajah Anies sendiri. Dulu Ahok bisa menyelesaikan keluhan warga. Warga bisa datangi balai kota untuk adukan masalah dan selesaikan dengan cepat. Urusan dokumen serba mudah, rapi dan efisien. Warga diberikan hunian yang lebih layak ke rumah susun. Ini saja sudah bikin mereka bahagia kan? Di era Anies, pernahkah seperti itu? Apa sih yang sudah dia lakukan untuk bahagia warganya? Sebutkan satu saja program dia yang betul-betul ide orisinil. Yang ada hanya janji kampanye yang tidak tuntas, banyak program andalan yang tak tercapai target, dan menjadi bukti kalau dia ini hanya jago di tata kata. Bagaimana menurut Anda? Jokowi ngamuk, perintahkan Mahfud MD dan Satgas BLBI sita aset obligor BLBI. Aset lapangan golf dan hotel senilai 2 triliun rupiah disikat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menyita Hotel Novotel Bogor, Hotel Ibis Bogor, serta Klub Golf Bogor Raya. Aset itu milik obligor PT Bank Asia Pasifik atau ASPAK atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono alias Duo Harjono. Melansir dari laman Detik News, harta kekayaan yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya itu atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pasifik Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo, seluas total keseluruhan 89,1 hektar. Diperkirakan total aset yang disita senilai 2 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa perkiraan awal saat ini nilai aset yang disita kurang lebih 2 triliun rupiah. Duo Harjono merupakan pemilik Bank ASPAK yang mempunyai hutang kepada negara sebesar 3,58 triliun rupiah. Setiawan Harjono adalah besan dari mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov. Dikarenakan aset yang disita berupa hotel hingga lapangan golf yang memiliki kegiatan ekonomi, Mahfud memastikan kegiatan operasional maupun karyawan yang bekerja tidak akan terganggu. Hanya saja pengelolaan beralih jadi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kementerian Keuangan yang sudah dititipkan di Kepala Desa Sukaraja, Jawa Barat. Mahfud menegaskan banyak kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan termasuk fasilitas umum, olahraga, hotel dan sebagainya itu terus disilahkan beroperasi, tetapi sekarang berada di bawah pengelolaan negara, tidak lagi di bawah aset PT Bogor Raya Development. Penyitaan aset ini dilakukan dalam rangka pengembalian hak tagih negara sebesar 3,5 triliun rupiah. Dengan begitu, Setiawan Harjono masih memiliki hutang BLBI sebesar kurang lebih 1,58 triliun rupiah, atau tidak termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara. Selain itu, Ketua Satgas BLBI, Rional Silaban, menuturkan, yang penting pertama kita tahu, obligor Bank ASPAK ini masih memiliki kewajiban kepada kita. Kita sita asetnya untuk memastikan paling tidak ada sebagian yang bisa direcover oleh negara. Masalah nanti kalau kurang cukup, kita kejar lagi. Rio menegaskan kepada kita semua bahwa pihak aset Duo Harjono ini telah berada di penguasaan negara. Hal itu penting agar aset tersebut tidak digunakan untuk mengajukan pinjaman. Jokowi memang diakui cukup berani melakukan ini karena BLBI ini melibatkan orang-orang besar, bukan kasus klasteri. Tapi pemerintah saat ini kembali membuat kejutan yang penuh keberanian. Hanya di era Jokowi lah banyak orang ketar-ketir setelah selama ini aman-aman tanpa gangguan. Benar saja, di era Jokowi banyak sekali kepentingan yang terusik. Ada 3 keluarga yang cukup terganggu dengan kiprah Jokowi, terutama dari Cendana. Makanya, tidak heran kenapa di era Jokowi banyak sekali demo-demo tidak jelas yang dilakukan oleh kelompok yang sama, yang intinya sama, yaitu menuntut presiden mundur dari jabatannya.
Semua itu ada tujuan dan maksud politisnya. Hanya saja kedoknya adalah narasi pemerintah gagal dalam memimpin. Mereka ini munafik, tidak lagi murni berdemo, melainkan ada maksud lain di balik semua itu. Ada dalang di belakang layar yang mengorkestrasi itu semua. Makanya Jokowi adalah mimpi buruk bagi mereka yang selama ini bermasalah tapi masih aman. Dan Jokowi tidak main-main soal ini. Jokowi bahkan memberikan tenggat waktu hingga Desember 2023 nanti untuk menyelesaikan masalah ini. 2 tahun lebih loh. Ini buktinya nyali Jokowi sangat besar. Bagaimana menurut Anda?